Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini mulia bukan karena puasa-puasa orang yang sedang berpuasa. Andai seluruh manusia tidak ada yang berpuasa, Ramadan tetap dengan kemuliaannya. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami jadikan Al-Quran ini turun pada satu malam, yaitu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam itu Allah takdirkan ada pada bulan Ramadan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bukan karena puasa kita, saudaraku, yang menjadikan Ramadan ini mulia. Jangan berbangga diri, jangan sombong diri dengan puasa-puasa yang telah kita lakukan, dengan solat-solat yang telah kita kerjakan. Karena sesungguhnya itu adalah bagian dan cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah, tetapi bukan untuk memuliakan bulan ini, saudara sekalian. Bulan ini mulia pada zatnya, bukan pada perbuatan orang-orang yang memuliakannya. Tanpa ada satupun orang yang berpuasa, andai tidak ada satupun orang yang sholat pada bulan Ramadan, bulan Ramadan tetap mulia, saudara sekalian, tetap istimewa di hadapan Allah. Bukan karena puasa kita, sekali lagi, bukan karena sholat kita. Maka jangan pernah berbangga diri lalu mengatakan, kan saya sudah puasa. Apa hubungannya? Puasamu kewajibanmu, rezekimu hakmu. Maka setiap orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak perlu mengatakan dan berbangga diri dalam hati lalu mengatakan, kan saya sudah puasa, Ustaz. Tidak perlu, saudara sekalian. Puasa yang kita kerjakan demi Allah jika dibandingkan dengan rezeki, dengan nikmat kesehatan, dengan apa yang telah kita terima dari Allah, tidak akan pernah bisa berbanding, saudara sekalian. Haqqullahi 'alal 'ibad, haknya Allah terhadap hambanya, an tu'bad, Allah diibadahkan, Allah disembah, tidak ada selainnya. Itu adalah haknya Allah kepada kita. Maka ketika itu jadi haknya Allah, maka itu adalah kewajiban kita. Gak perlu orang berbangga ketika kemudian dia mengembalikan utang kepada orang yang memberikan utang, lalu kemudian dia membanggakan dirinya lalu mengatakan, ini saya sudah bayar utang saya. Saudara sekalian, itu utangmu, kewajibanmu. Gak ada yang harus dibanggakan dengan itu. Puasa Ramadan, puasa wajib, saudara sekalian. Nggak perlu bangga. Walau sebelumnya Anda nggak pernah puasa Senin Kamis, walau sebelumnya Anda nggak pernah puasa Ayyamul Bid, puasa kita di bulan Ramadan nggak boleh membuat kita bangga sedikit pun, karena ini tanggung jawab kita, kewajiban kita, haknya Allah pada kita. Ini utang kita. Tidak memuliakan Ramadan sedikit pun, saudara sekalian. Agar semua yang hadir sadar bahwa 20 hari kita berpuasa, 19 hari kita berpuasa, 18 hari kita berpuasa. Demi Allah, teman-teman, berapa hari pun kita berpuasa pada bulan Ramadan, bukan puasa kita yang menjadikan Ramadan ini mulia. Begitu juga ketika ada orang yang beriktikaf.
10 hari 10 malam dia tidak keluar. Dia berdoa pada Allah, dia minta pada Allah, dia menangis pada Allah, dia tobat pada Allah. Hati-hati saudara sekalian. Penyakit orang soleh, bangga dalam diri. Ini yang dinamakan dengan al-ujub. Al-ujub merasa bangga dalam dirinya. Inilah yang berbahaya saudara sekalian. Seketika itu berubahlah perilaku seseorang yang tadinya diharapkan tadallul ilallah, merendah kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabul abdu ilallah, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajidun. Ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah ketika mereka sujud, meletakkan mahkota terindah mereka, kepala mereka yang di dalamnya ada walisana wa syafatain, alam naj'al lahu ainain, walisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Yang kata Allah, bukankah kami telah menjadikan bagi mereka 2 mata untuk melihat, dan ada lisan yang berbicara, dan ada 2 mulut, 2 bibir yang bertemu. Diletakkan di tempat terendah di muka bumi ini, al-ard, bumi Allah, agar kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Mau Anda presiden, mau Anda gubernur, mau Anda siapapun saudara sekalian, mau Anda orang terkaya di negeri ini, letakkan kepalamu di bumi Allah yang terendah, agar semua sadar bahwa ibadah kita sedikit pun tidak menambah kekayaan Allah. Salat kita sedikit pun tidak merubah status Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang mengayakan manusia. Agar tidak ada lagi yang berujub, berbangga dengan amalannya. Jadi sampai sejauh ini saudara sekalian, teruslah merasa kurang, teruslah merasa bodoh, teruslah merasa penuh dengan dosa, teruslah merasa hina di hadapan Allah, jauh lebih dicintai Allah. Lihatlah para nabi ketika kemudian mereka berdoa. Bukankah Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Diulang-ulang, Rabbana zalamna anfusana. Al-A'raf, qala Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Bukankah Rasulullah setiap selesai salatnya, ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa zikir yang dibaca Nabi? Apakah Alhamdulillah? Bukan. Apakah tasbih Subhanallah? Bukan. Astaghfirullah? Apakah sekali? Bukan. 3 kali saudara sekalian. Lihat yang dilakukan Nabi salat, tetapi apa yang dibaca? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. 3 kali saudara sekalian. Yang mengerjakan Nabi yang tidak punya dosa, yang dikerjakan salat adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Tapi dengan itu selesai salat, bukan Alhamdulillah yang diucapkan, tapi Astaghfirullah, saya mohon ampun ya Allah. Agar kita tidak muncul rasa bangga itu saudara sekalian. Bukan ketika kita memberi makan fakir miskin lalu kita berbangga. Bukan. Demi Allah saudaraku, berapapun fakir miskin yang kamu beri makan, berapapun anak yatim yang kamu santuni, tidak akan menambah kekayaan Allah. Itu adalah bagian bentuk rasa syukur kita kepadanya, yang akan bertambah kekayaanmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sungguh azabku sangat pedih. Yang bertambah nikmatmu bukan kekayaan Allah. Allah sudah maha kaya dengan zatnya. Ramadan sudah mulia dengan zatnya, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin ibni Abdillah, salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Perbanyaklah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kehinaan kita pada Allah. Sebanyak apapun amalan kita, itu justru menjadikan kita semakin dekat pada Allah. Kata Nabi SAW, wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Dan saya beristighfar pada Allah minimal 100 kali dalam hidup saya. Padahal Nabi tidak punya dosa. Padahal Nabi kekasih Allah. Padahal Nabi orang yang paling Allah sayangi. Dan beliau bersumpah di hadapan para sahabatnya, wa inni la astaghfirullah. Dan saya beristighfar pada Allah dalam sehari minimal 100 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah dengan beristighfar akan berkurang kasih sayang Allah? Apakah dengan merasa hina, mengingat dosa-dosa, kita akan makin jauh dari Allah? Tidak, saudara sekalian. Ingatlah Yunus ketika dia berada dalam perut ikan, yang kata Allah, laula an yakuna minal musabbihin la labitha fi matnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Yunus tidak membaca doa ini, apa doa yang dibaca Yunus? La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya hambamu yang banyak berbuat salah. Saya hambamu yang banyak berbuat zalim. Teman-teman, banyak-banyak ucap ini dalam diri kita. Inni kuntu minadh dhalimin. Kata para ulama, inilah kata pamungkas Yunus yang membuat Allah dan arsy-Nya Allah bergetar, saudara sekalian, sehingga Allah muntahkan ikan. Kata Allah dalam ayat yang lain, laula an yakuna minal musabbihin. Andaikan dia tidak baca kalimat ini, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kata-kata inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, saya banyak salah ya Allah. Teteskan air mata, ya Allah, saya banyak khilaf. Bangun di keheningan malam, katakan banyak dosaku ya Allah, maafkan kami. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi minta izin untuk itikaf 10 hari, dibangunkannya Aisyah dengan penuh kelembutan. Lalu Nabi mengatakan, wahai istriku, saya akan berangkat untuk beriktikaf. Seketika Aisyah yang baru terbangun lalu memegang tangan Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika kemudian saya bangun pada malam-malam di 10 hari terakhir ini di rumah ini, apa doa yang harus saya banyak ulang-ulang ya Rasulullah? Apa doa yang harus saya banyak baca ya Rasulullah? Lalu Rasulullah memandang wajah istrinya yang sangat dicayanginya dan dicintainya ini, Aisyah, putri dari seorang sahabat yang sangat dia cintai, Abu Bakar As-Siddiq. Sambil dia pandang wajah Aisyah, lalu dia katakan pada Aisyah, taqulina ya Aisyah, banyak-banyak engkau ulang wahai istriku, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Doa yang diajar Nabi untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan ya Allah rezekikan pada kami, berikan pada kami Lailatul Qadar, bukan minta Lailatul Qadarnya, tapi lihat kata Aisyah, doa apa yang harus saya banyak ulang ya Rasulullah ketika saya bangun di 10 hari terakhir, ketika engkau tinggalkan saya dan saya juga ingin dapat Lailatul Qadar di rumah ini ya Rasulullah, doa apa yang harus saya ulang? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Doa mendapat Lailatul Qadar, minta maaf sama Allah. Menarik. Agar tidak ada rasa ujub, saudara sekalian. Agar orang yang tidak tidur semalaman yang cari Lailatul Qadar tidak bangga dengan dirinya. Agar orang yang mau dapat Lailatul Qadar tahu bahwa mendekatkan diri dalam maaf, mendekatkan diri dalam ampunan jauh lebih penting dari mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Merasa punya salah, merasa punya banyak dosa, merasa zalim selama hidup jauh lebih dicintai Allah daripada Anda mengejar 1000 amal saleh sekalipun. Berbangga dengan khataman Quranmu 5 kali, berbangga dengan khataman Quran, berbangga dengan sedekah yatimmu, berbangga dengan bangun masjidmu, berbangga dengan semua amal salehmu. Lebih tidak dicintai Allah daripada engkau bangun lalu mengingat dosa-dosa. Fabakat ainak, lalu menetes air matamu. Zakarallaha khalian fafadat ainak. Dia bangun di kesendirian malam, dia ingat dosa-dosanya, dia istighfar sama Allah, dia minta tolong sama Allah, dia minta ampun sama Allah, lebih dicintai dari seluruh amal salehmu. Bayangkan doa yang diajar Nabi untuk dapat Lailatul Qadar, ya Allah,
Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai, maafkan kami. Maka mudah-mudahan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua menjadi hamba Allah yang selalu merasa hina di depan Allah. Berapapun amal soleh kita, kita menjadi hamba Allah yang selalu mendekat pada Allah, merasa zalim dengan diri kita sendiri, merasa banyak dosa agar Allah mencintai kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan taufik, hidayah, ridha, maghfirah, ampunan Allah, maafnya Allah, kasih sayang Allah. Perbanyak doa tadi di 10 hari terakhir yang sebentar lagi kita akan masuk. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di ujung khutbah kedua ini saya mengajak saudaraku agar kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betapa sulit kehidupan mereka. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Berapa korban berjatuhan, berapa puluh ribu korban berjatuhan, berapa banyak anak kelaparan, kekurangan gizi. Mereka butuh doa kita, dan kita butuh untuk mendoakan mereka. Karena sesungguhnya mukmin yang baik, mukmin yang saleh adalah mukmin yang merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Peringatan terbesar tentang puasa menahan lapar bagi seluruh umat, bagi seluruh kaum muslimin adalah belajar lapar, agar kita tahu rasanya lapar, agar kita tahu rasanya menahan haus, menahan lapar. Kita tahu betapa sulitnya, betapa beratnya tidak makan dan tidak minum. Inilah pelajaran terbesar dari diwajibkannya puasa Ramadan. Dan hari ini tanpa ada Ramadan pun saudara-saudara kita di Gaza sudah kelaparan. Tanpa masuk bulan Ramadan pun mereka sudah kelaparan sejak Oktober kemarin, saudara sekalian. Bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Maka mereka membutuhkan doa kita, dan kita butuh kepada mereka untuk kita doakan. Karena setiap muslim yang mendoakan saudaranya, doa itu akan kembali pada dirinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ya qawi ya aziz. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma rahmaka bi nisa'i ikhwanina fi Gaza. Allahumma rahmaka bi بأطفالنا في غزة. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارزقهم رزقا حلالا كثيرا طيبا في هذا الشهر رمضان وأنت خير الرازقين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجعلنا في هذا الشهر رمضان من الأتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار وجنبنا من المعاصي والخطايا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.